Munculkan nih kontraksinya dengan mungkin ada komplikasinya nih, saking kontraksinya atau mulesnya berlebihan, terus nyerinya juga berlebihan, akhirnya aliran darah ke janinnya agak kurang. Resiko yang terburuk, resiko robek di bagian terbawah rahimnya. Siapa sih yang akan kamu temui dalam waiting journey? Let's hear our expert opinion. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi pada The Waiting Room series bernama narasumber kita Dr. Nadia Safira, spesialis obstetrik ginekologi. Boleh dikenalkan diri sedikit dok, background dokter sedikit tentang dokter. Oke, halo semuanya, saya Nadia Safira, saya dokter kandungan, dokter spesialis obstetrik dan ginekologi. Saya lulus dari FKUI, kemudian menamatkan SPOG-nya juga di FKUI. Saat ini saya praktek di RSCA Tambak sama Dr. Feli, dan di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, dan juga di klinik IVF Embrio, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Oke, pada hari ini kita berdua akan membahas tentang peran induksi persalinan yang akan dibawakan oleh Dokter Nadia. Oke dokter, sebenarnya aku penasaran induksi persalinan itu sebenarnya apa sih dok dalam kacamata dokter obsgin? Oke, kalau induksi persalinan itu sebenarnya adalah memunculkan mules, memunculkan kontraksi dari yang nggak ada kontraksi sama sekali. Jadi kalau pada pasien yang hamil udah cukup bulan, atau mungkin belum cukup bulan tapi ada masalah sehingga perlu dilakukan persalinan gitu kan, jadi kita munculin deh kontraksinya yang awalnya nggak ada mules sama sekali dok. Oke. Gitu. Nah kalau untuk induksi dok, sebenarnya pasien apa aja sih yang boleh kita induksi atau kita pancing persalinannya? Soalnya kan pasti ada kriterianya kan dok. Gimana tuh dok? Jadi kalau kriteria ini sendiri yang biasanya diinduksi itu kalau pasiennya sudah lewat waktu. Jadi udah HPL tapi belum mules juga. Terus semua parameternya masih bagus, misalnya kayak air tuban, kemudian plasentanya aman, berat badannya oke, panggul ibunya juga masih aman, ya kita bisa lakukan induksi persalinan. Itu yang lewat waktu. Kemudian misalnya ada ketuban pecah tapi tidak ada tanda-tanda infeksi, itu boleh kita lakukan induksi persalinan. Berarti masih boleh ya, nggak harus disesar langsung? Nggak harus. Jadi boleh banget dilakukan induksi persalinan jika tidak ada kegawat daruratan. Kemudian misalnya pada pasien hipertensi, ada tekanan darah tinggi dalam kehamilan, atau mungkin preeklamsia yang tidak ada tanda perburukan, itu juga boleh kita lakukan induksi persalinan, tapi memang harus benar-benar tanpa komplikasi gitu dok. Oke, tapi sebenarnya induksi itu ada kerugiannya nggak sih dok? Soalnya kan ada aja pasti orang yang takut diinduksi, yang pasti sih sakit ya dok. Betul. Ya. Tapi selain itu ada nggak sih dok? Jadi kalau induksi ini kan sebenarnya yang awalnya nggak ada sama sekali, kita dalam tanda kutip ya, kita paksa gitu loh. Betul. Kita munculkan nih kontraksinya dengan misalnya tanpa obat-obatan, ada juga yang dengan obat-obatan. Nah kadang-kadang terutama yang dengan obat-obatan itu mungkin ada komplikasinya nih, seperti saking kontraksinya atau mulesnya berlebihan, terus nyerinya juga berlebihan, akhirnya aliran darah ke janinnya agak kurang. Jadi akhirnya bayinya lemes, denyut jantungnya turun, gawat janin. Atau resiko yang terburuk kedua adalah itu biasanya karena saking kontraksinya berlebihan, mulesnya terlalu sering, terlalu kenceng, akhirnya dia ada resiko robek di di bagian terbawah rahimnya atau di SBU. Itu gitu. malah agak horor ya dok ya? Iya betul, itu ada komplikasi yang memang kita harus tahu sih ya, kalau misalnya terutama kita mau melakukan induksi ataupun misalnya mau menyarankan ke pasien, atau kita misalnya mau dilakukan induksi, ya kita harus tahu juga tuh ada komplikasi seperti itu. Okay.
sedikit cerita. Aku pribadi itu kan udah pernah 2 kali lahiran dan 2 kalinya tuh diinduksi, Dok. Wow, Jadi karena karena alasannya mendekati waktu lahiran itu tiba-tiba ketubannya drop banget. Jadi memang pilihannya sebelum kenapa-kenapa, jadi udah dikeluarin aja, udah matang juga babynya. Cuman satu yang aku ingat itu sakitnya pol-polan. Betul. Waktu pembukaan 1-2 tuh rasanya udah kayak pembukaan 10, Dok. Makanya kayak wah, kontraksinya udah gak jelas banget nih perut ya. Kok gini banget, katanya kan suruh nafas. Udah hilang, Dok, udah lupa semua yang dipelajarin. Teorinya semuanya hilang ya. Tapi sebenarnya ada cara nggak sih, Dok? Maksudnya secara menurut dokter Objin nih, kan aku pasti belajarnya di luar ya, dari yang kelas-kelas buat persalinan, yang gentle birth gitu. Kalau dari dokter Objin ada tips and trick nggak sih, Dok? Buat ngurangi rasa nyerinya dan terkait dengan induksinya, apakah ada yang bisa dilakukan gitu, Dok? Jadi biasanya kalau misalnya sudah masuki trimester 3, kami akan sarankan tuh sudah mulai olahraga ya, prenatal yoga, senam hamil. Ada usaha-usaha dari si ibu sendiri biar otot-ototnya lebih terlatih, lebih rileks, lebih siap untuk menghadapi persalinan, dengan harapan juga kontraksinya akan muncul lebih awal gitu. Kemudian jangan lupa juga kalau sudah memasuki masa aterem ya, atau cukup bulan, itu di atas 36 minggu lah kita sudah mulai sarankan, biasanya kalau semuanya aman ya, tapi itu untuk hubungan suami istri. Itu juga bisa memicu kontraksi yang kita bilang sebagai induksi alami, Dok, gitu. Tadi aku tertarik tentang berhubungan suami istri, Dok. Pasti kan banyak persepsi sama masyarakat luas itu suka bingung ya, Dok. Kan katanya hamil justru nggak boleh berhubungan, setelah induksi berhubungan. Berhubungannya itu dalam konotasi harus kayak, mohon maaf, buang dalam atau kayak berhubungan biasa aja, Dok? Jadi syarat utamanya sebenarnya adalah dikeluarkan di dalam. Jadi ejakulasinya di dalam. Kenapa tuh, Dok? Karena si air mani sama spermanya itu mengandung prostaglandin atau zat yang bisa menginduksi, bisa membuat melunaknya mulut rahim. Jadi dia bisa memicu kontraksi juga, Dok. Gitu ya, ibu-ibu ya. Ternyata memang harus buang dalam. Iya, tapi harus setelah cukup bulan biar nggak terjadi prematur ya persalinannya. Terus pecah juga. Melanjutkan yang ini, Dok, kan banyak mitos-mitos juga, suruh jalan jongkok, suruh nungging-nungging, terus suruh kayak model tengkurap gitu, terus biar anaknya nunduk-nunduk, akhirnya ketekan kepalanya masuk ke jalan lahir. Itu benar nggak sih, Dok? Sebenarnya pada yang posisi seperti itu biasanya untuk pasien yang sungsang nih, masih posisinya belum kepala di bawah, kita sarankan tuh untuk banyak sujud-sujud biar dia cepat berputar lah posisi kepala bayinya di bawah gitu kan. Cuman kalau misalnya untuk induksi, untuk memicu kontraksi, biasanya di gerakan-gerakan prenatal yoga dan senam hamil kan juga sebenarnya ada ya, Dok, ya, yang posisi seperti itu, sehingga memang ada penekanan tertentu yang bisa membantu meluasnya otot panggul agar si bayinya cepat turun ke jalan lahir seperti itu, Dok. Jadi boleh aja sih sebenarnya. Kalau dengan yang kayak sekarang kan banyak tuh yang saya lihat di platform sosial media ya, Dok ya, itu kayak pakai minum-minuman jamu-jamuan yang bikin kontraksi. Dan bahkan sempat aku pernah baca dari artikel tersebut itu, si jamunya itu malah menyebabkan si robeknya rahimnya itu. Menurut dokter gimana, Dok? Pernah nggak ketemu di lapangan, Dok? Oh, pernah saat waktu masih pendidikan sih, untungnya bukan pas lagi udah jadi objin ya. Karena serem kan, Dok? Itu serem banget, betul. Karena efek dari tumbuh-tumbuhan yang kemudian dijadikan minuman, itu efeknya sangat luar biasa. Kontraksinya terus menerus tanpa ada fase istirahat. Sementara kalau kontraksi yang beneran ini kan harus ada fase istirahatnya untuk mencegah terjadinya robekan rahim. Jadi kalau dipakein rumput-rumputan itu, minum-minuman itu, efeknya tuh bisa sangat berlebihan sehingga tidak disarankan, Dok. Jadi dia tuh lebih kayak mulesnya mendadak, rahimnya belum siap, jadinya sobek gitu ya, Dok? Betul, dan ya karena terlalu intens dan terlalu sering gitu, Dok.
Oke. Lalu kalau misalnya dari dokter, apakah ada pengobatan-pengobatan lain selain yang tadi dokter udah sebutkan yang kira-kira masih bisa masuk sih dok, yang bisa jadi dilakukan sama ibu-ibu yang mau induksi persalinan yang masih pengen banget buat lahiran normal? Nah, kalau yang kita tahu sekarang kan sudah ada akupuntur ya. Jadi memang akupuntur juga diketahui bisa membantu untuk munculnya kontraksi dari rahim ini sendiri. Nah, kalau dari dokter sendiri gimana dok untuk terkait dengan akupuntur? Kebetulan pasien kita juga ada beberapa ya dok ya, sama di dokter obgyn yang lain yang sudah mulai rutin mengirimkan untuk induksi persalinan. Akupuntur sendiri itu merangsang namanya hormon buat mules atau yang kita kenal dengan oksitosin. Dia akan memicu kontraksi secara teratur pada ibu yang sudah mendekati waktu lahirannya. Lalu selain itu dia akan mematangkan si mulut rahimnya, sehingga pas kalau mulut rahimnya udah matang, dia kan akan lebih mudah buat melebar. Betul. Jadi pembukaannya bisa lebih teratur sama lebih cepat. Aku tuh kemarin pas lagi induksi, aku sambil akupuntur. Anak pertama lahir kayaknya nggak nyampe 24 jam, saking cepetnya. Terus yang anak kedua, aku akupuntur lagi, kayaknya jam 6 pagi itu baru pembukaan 1, 2, jam 8 aku udah lahiran. Saking cepetnya, secepat itu. Tapi selain itu, akupuntur juga bisa membantu mengurangi kecemasan, ngurangin stres, yang membantu si ibu hamilnya itu. Jadi pas proses persalinannya jadi jauh lebih nyaman gitu. Kalau dokter, kalau menurut dokter kayak pasien-pasiennya kemarin yang habis di akupuntur gimana dok pas lahirannya dok? Ya, lebih ke rileksnya juga, kemudian proses menuju ke kontraksinya juga lebih nyaman, nggak yang mendadak, kemudian nggak, kalau dari misalnya pasiennya ini sudah pernah riwayat induksi dengan obat-obatan sebelumnya, katanya lebih nyaman, tidak sesakit kalau menggunakan dengan obat-obatan ya gitu. Syukur banget sih. Jadi mungkin itu bisa menjadi alternatif juga ya dok ya untuk pasien yang mau induksi persalinan dengan akupuntur. Dicoba gitu. ya. Iya. Lalu kalau untuk induksi ya dok, maksudnya kan banyak juga yang melahirkan di rumah bersalin tuh. Bagaimana? Biasanya kan ada yang ada pendampingan dokter obgynnya, ada yang nggak ada. Bagaimana kalau tanpa pendampingan dokter obgyn, apakah boleh diinduksi di sana dok? Buat wawasan aja sih maksudnya. Kalau ada yang nonton terus mau takutnya di dekat rumah ya gitu. Jadi kalau misalnya dari ketentuannya, dari konsensusnya nih, aturan dari aturan dari persalinannya di Indonesia sendiri itu biasanya yang boleh ditanganin di vaskes 1 atau yang di bidan, di rumah bersalin tanpa pendampingan dari dokter, itu yang benar-benar asuhan persalinan normal. Jadi yang benar-benar normal keluar semua, ya? Betul. Yang kontraksi, evaluasi partograf itu dok, kalau ini yang dulu kita pernah pelajari, kapan tahu itu? Yang direkam perut iya, itu ada ada grafnya juga. Itu kalau sudah sesuai sama grafik itu, semuanya aman, bisa tuh. Jadi tanpa induksi sebenarnya yang disarankan, yang paling aman. Jadi kalau misalnya induksi, memang idealnya adalah dengan pendampingan dari dokter, itu dok. Baik, berarti kalau yang emang udah lahiran di dekat rumah tapi nggak maju-maju persalinannya, lebih baik ke dokter obgyn. Tapi ada patokan nggak sih dok, berapa jam kalau misalnya ini ada namanya persalinan gagal partus atau gagal lahir, itu ada patokannya nggak sih dok, biar yang di rumah pun juga kayaknya udah harus nih ke dokter atau ke rumah sakit nih, menurut dokter gimana dok? Jadi kalau fase persalinan itu kan ada 3 fase ya dok, yang paling utama ya dok, fase kala 1 laten itu pembukaan 1 sampai pembukaan 3, kemudian kala 1 fase aktif itu pembukaan 4 sampai pembukaan 9, dan kala 2 fase yang pembukaannya 10 cm. Nah itu biasanya kalau misalnya di pembukaan 1 sampai 3 masih nggak ada masalah selama nggak ada ketuban pecah. Tapi kalau misalnya pembukaan 4 sampai pembukaan 9 itu memang harus ada patokannya antara 1 sampai 1 cm itu antara 1 sampai 2 jam. Kalau di luar dari itu penambahannya memang idealnya adalah dirujuk. Gitu. Sehingga ya mungkin jangan
dipaksain dalam tanda kutip ya, maksudnya kan kita pengennya semuanya aman, Betul. kemudian kondisi ibu, kondisi bayi bagus, sehat semuanya gitu dok. Kadang-kadang yang susahnya juga bukan keinginan ibunya ya. Biasanya kan dokter mungkin tahu sendiri lah faktor keluarga di dalam Asia ini kan kenceng banget. Betul. Ibunya udah mau, deh kayaknya ke dokter aja, terus udah nih keluarganya jangan, nggak bisa kalau nggak lahiran normal nggak jadi ibu. Itu Betul. kan mindset yang sangat mendarah sedih daging banget di ya. masyarakat Indonesia banget ya dok ya. Kasian yang kayak gitu. Jadi buat Iya. yang nonton atau misalnya keluarganya yang nonton ini, tolong dikasih tahu bahwa emang ada fase-fase di mana kita harus sesuai ada waktunya. Kalau emang udah lebih dari fase aktifnya 1-2 jam udah harus ke dokter. Betul. Tapi Betul. kalau untuk persalinan anak pertama sama anak kedua, kan memang ada perbedaan ya Betul. dok. Itu berarti cuma bedanya di fase awalnya aja dok. Fase aktifnya tadi. Jadi aktifnya. dari pembukaan 4 sampai ke pembukaan 10 lah ya, anggap pembukaan 4 sampai pembukaan 10 itu masih boleh 2 jam per 1 senti pembukaan. Kalau anak pertama. Tapi kalau terutama pas yang kala duanya ya. Tapi kalau misalnya udah anak kedua, ketiga biasanya kan lebih cepat. Sehingga kalau memang ada perlambatan ya berarti kita harus waspada gitu. Ada apaan nih gitu. Betul. Gitu, kalau dok. untuk pembukaan 1 sampai 2-nya itu ada pengaruh nggak dok anak pertama atau anak kesekian gitu dok? Boleh nggak? Gimana dok? Sorry dok. Untuk anak pertama sama anak kedua, fase pembukaan 1 sama 2, itu kayak anak pertama boleh lama, anak kedua boleh cepet atau lama gitu-gitu? Sebenarnya bervariasi sih dok. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga bisa beda-beda banget. Tapi memang kalau dari patokannya anak pertama tuh biasanya memang lebih lambat kemajuan persalinannya karena memang kan baru belajar untuk kontraksi. Cuman kalau anak kedua, ketiga biasanya lebih cepat. Udah pro ya dok? Ya rahimnya pun udah pro banget udah gitu. Pengalaman rahimnya. Tapi balik lagi kita kalau misalnya ada yang ibu-ibu mau bersalin di rumah bersalin dengan pendampingan Bu Bidan, itu harus ada patokan partografnya itu dok. Betul. Jadi ada lembaran yang akan memantau kemajuan persalinan dan selama itu masih pada garisnya normal, aman, itu masih bisa kita tolerir. Tapi kalau lebih dari itu ya nggak bisa. Misalnya penambahan 1 senti dalam 1 jam, kemudian kala duanya atau saat dia harus ngeden kok 2 jam belum lahir-lahir, ya itu ada masalah berarti gitu. Oke. Lalu terkait dengan penggunaan gimbal dok, aku pengen nanya juga. Soalnya kan pas menjelang fase-fase aktif itu biasanya kan di rumah sakit dikasih gimbal ya dok. Waktu saya pribadi sih sebenarnya agak lumayan rileks karena dia kayak biar nggak terlalu lemes-lemes banget gitu. Kalau kontraksinya nggak kenceng-kenceng banget. Tapi kalau dari sisi medis tuh ada nggak sih dok? Atau kayak ya perasaan aja gitu dok? Sebenarnya sih lebih ke ototnya ya, otot panggulnya biar lebih rileks, kemudian membuka jalan lahirnya lebih lebih optimal dan biar ada bouncingnya itu akan membantu kepala bayinya untuk cepat masuk ke jalan panggul. Diharapkan seperti itu dok. Berarti emang ada indikasi medisnya juga ya betul, dok? Bukan cuma enak-enak aja gitu ya? Iya betul dok. Kalau dari pengalaman dokter gimana dok so far? Kan dokter juga cukup banyak yang saya tahu menangani pasien-pasien yang lahiran alami dok. Kalau menurut dokter bagaimana? Ada nggak kisah-kisah yang lumayan berkesan buat dokter? Jadi kalau yang berkesan biasanya kalau sudah datang pembukaannya masih 1-2, kemudian 2 jam kemudian lahiran sudah mau lahiran gitu kan. Kayak saya itu dokternya yang deg-degan sih. Deg-degan itu berkesan banget karena kan jadi cepat banget prosesnya. Walaupun dengan proses yang seperti itu juga bukan tanpa resiko sih dok, karena kan rahimnya juga kaget kan, awalnya nggak ada kontraksi, terus kontraksinya berlebihan, takutnya capek gitu kan. Habis itu juga ada resiko itu. Terus pada yang pasien yang diinduksi itu ada juga yang kemudian induksinya berlebihan, akhirnya terus perdarahan setelah persalinan, itu juga juga berkesan banget karena ya deg-degannya lumayan sih. Oke. Yang saya tahu tuh induksi ada 2 macam kan ya dok ya. Saya pernah dua-duanya kebetulan. Kalau dari dokter boleh diceritain sedikit nggak sih dok tentang jenis-jenis induksinya itu? Oke. Jadi induksi itu ada yang dengan
alat, bukan obat, dan ada yang dengan obat-obatan. Oke. Dan dengan alat, ini kalau dari sisi obsginnya ya dok, kalau dengan alat itu bisa dengan ada selang kateter dimasukin ke mulut rahim, terus diisi balonnya, akhirnya dimaksudkan untuk merangsang kontraksinya. Ada ya dok? Ada itu pakai selang kateter namanya. Kemudian ada juga yang selang kateter itu terus digantung dengan botol infusan. Itu lumayan. Itu kayaknya saya zaman koas terakhir dengar. Iya. Itu kalau memang masih rapet banget anak pertama, kemudian ibunya juga mungkin jarang olahraga dan lain-lain, sehingga benar-benar rapet banget, itu kita bisa pakai dengan metode tersebut. Kemudian yang kedua dengan obat-obatan. Kalau misalnya dengan obat-obatan, ada yang pakai pil dimasukkan ke vagina, ada juga yang satu lagi dengan infus yang dengan tetesan pelan-pelan dia bisa dinaikkan dosisnya seperti itu. Akhirnya kontraksinya juga bisa pelan-pelan, yang akhirnya build up gitu. Jadi akhirnya tercapailah kontraksi yang diharapkan. Tapi kalau yang biasa aja, yang pakai pil, itu rata-rata ada yang bagus, ada yang sesuai banget sama fasenya, ada juga yang tiba-tiba heboh gitu. Akhirnya susah kan, mau kita berhentiin, mau kita nggak bisa reverse ya dok? Nggak bisa, betul. Berarti mules aja udah? Iya, itu yang kadang-kadang PR juga sih. Jadi sangat bervariasi banget juga kan respon pasien kan, seperti itu dok. Akhirnya kita kemudian berpikir apakah ada metode-metode lain yang bisa membantu si bumil-bumil ini gitu ya, termasuk salah satunya ekspertisenya kompetensinya dokter Feli banget nih, kayak akupuntur nih yang sangat oke banget untuk bisa membantu munculnya kontraksi gitu. Aku yang menarik tuh sebenarnya ada satu case tuh, karena dia bayinya sungsang. Oke. Kita emang ibunya niat banget lahiran normal, kita benar-benar akupuntur, terus kita sambil pantau si USG terus ibunya, jadi kayaknya 1-2 hari sekali mendekati masa lahirnya kita USG terus tuh, muter nggak, udah muter nggak, akhirnya muter, pas udah muter masuk panggul, kita induksi berhasil lahiran normal. Itu sih kayaknya wah kok bisa banget ya ternyata segitunya gitu. Itu gimana sih dok mekanismenya kalau misalnya dia bisa muter? Nanti ada titik tertentu yang kita akupuntur, dia tuh bisa bikin bayinya tuh jadi merangsang gerak bayi. Jadi endingnya dia muter. Dan itu titiknya biasanya harus kita pakai itu menjelang persalinan aja. Paling cepet banget 8 bulan ke atas. Karena just in case memang akupunturnya ini juga ada indikasi buat merangsang kontraksinya. Takutnya kan jadi kontraksinya berlebihan. Kalau belum mateng nih, takutnya kayak keluarnya cepet. Jadi memang kalau kayak kita pernahnya juga dok sama dokter yang lain juga, jadi akupunturnya iya, sambil di USG iya. Jadi akupuntur USG gitu. Oke. Selalu pemantauan berkala. Keren ya, keren banget loh. Jangan lupa loh akupuntur ya. Oke, kalau gitu dari dokter sendiri ada pesan-pesan terakhir nggak buat yang nonton ibu-ibu hamil yang mau mempersiapkan persalinan? Karena di klinik Tangkuban ini kan sebenarnya banyak pasien promil yang pastinya akan hamil dan mempersiapkan persalinan. Kalau dari dokter Vira ada pesan-pesan nggak buat mereka? Oke, jadi buat bumil-bumil yang akan menghadapi persalinan sebentar lagi, mau lahiran normal, lahiran sesar, itu sama aja perjuangannya. Kalian sama-sama hebat, kalian sama-sama jadi ibu, dan dua-duanya sama-sama berisiko. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Jadi jangan berkecil hati, apapun nanti prosesnya, nikmatin, jalanin, jangan lupa berdoa. Dan yang kalau memang masih bisa nih dari obginnya menyatakan, masih bisa nih mengusahakan persalinan normal, dan ibunya juga niat banget, pengen banget, jangan lupa cari info sebanyak-banyaknya, ketahui kondisinya seperti apa, ada komplikasi atau tidak. Kalau semuanya aman, coba olahraga, senam hamil, prenatal yoga, jalan-jalan, banyakan jalan pagi, jalan sore, kemudian mungkin bisa dicoba
akupuntur juga, dan selalu diskusikan dengan dokter apa yang terbaik buat ibu. Wes, semua ibu hebat. Iya. Hebat banget. Thank you banget Dokter Vira atas Sama-sama. waktunya. Semoga video ini bermanfaat banget buat calon ibu-ibu yang mau melahirkan, buat persiapan persalinannya ya, Dok. Iya, Thank terima you kasih banget. juga udah ngundang aku. Thank you ya. Thank you. Dadah.